Salam perubahan. Wah, wah, wah. Ini menarik begitu ya. Sekarang ini himbauan warung Madura tidak buka 24 jam. Himbauan seperti itu saya kira agak ngaco begitu kan. Kenapa? Ya ini seharusnya diperlakukan untuk minimarket, bukan toko kecil begitu kan. Saya kira warung-warung Madura yang buka 24 jam di pinggir jalan di situ karena satu ya, mereka budaya-budaya orang Madura atau orang-orang yang berada di perantauan begitu kan buka seperti itu begitu kan, buka toko kecil ya, warung kecil dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa melihat bagaimana ya kalau belanja di minimarket, salah satunya mereka kena parkir ya, terus kemudian beli kebutuhan sehari-hari mereka tidak lengkap. Sedangkan di toko Madura, toko kecil di Madura itu selengkap. Mau beli sekecil apapun ya kebutuhan dapur mereka cukup atau lengkap di situ begitu, dibandingkan dengan Indomaret begitu kan. Dan itu bisa grosir dan itu bisa beli per satu begitu kan ya. Sedangkan di Indomaret kan ya, di Alfamart terus kemudian di minimarket yang lainnya saya kira kan harus beli sasetan begitu kan. Dalam artian harus beli satu bal di situ begitu kan, satu bungkus begitu kan. Maka saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada kita, bahwa himbauan-himbauan seperti itu saya kira perlu didarat kembali, karena orang-orang Madura itu begitu keuntungan di situ tidak seberapa mereka begitu kan ya. Ya, dibandingkan dengan minimarket yang kemudian puluhan juta hari ini. Saya kira imbauan-imbauan seperti itu begitu kan ya, agak gimana begitu kan ya, agak ngaco dan sebagainya. Saya kira ini yang menjadi tantangan besar ya kepada orang-orang Madura salah satunya. Tapi ya ini bukan tidak mungkin ya, nuansa-nuansa seperti ini harus benar-benar kita amati betul begitu kan ya, bagaimana mereka salah satunya. Tapi nampaknya sekarang ini ya kita lihat saja masyarakat bisa menilai kok begitu kan ya, nuansa-nuansa yang kemudian ada selama ini begitu. Saya kira sampai sekarang ini di media sosial begitu kan, begitu trending, bahkan di Twitter di situ begitu trending terkait dengan warung Madura saat ini begitu. Mari kita baca ini salah satunya ya ini. Bahkan dari beberapa komentar-komentar netizen di situ banyak sekali yang kemudian pro dan kontra ya, karena dianggap sebagai dianggap sebagai yang viral begitu kan, dianggap sebagai viral begitu. Salah satunya menurut saya pribadi di Twitter juga menjadi trending di situ. Ini mari kita baca ya, Madura. Saya bukan orang Madura tapi sudah menduga itu akan terjadi sejak Ahok punya gagasan larangan menjual migas di warung-warung. Ciri khas ya orang Madura di situ kan ada kios Pertamina, meskipun ya rakyat secara sistematis. Ya kita lihat saja ada ada pom mini, ada terus kemudian ada LPG begitu kan. Kan begitu lengkap kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka. Dan itu rakyat kecil loh, bukan orang Cina di situ begitu kan ya. Apakah selama ini pro terhadap minimarket ya? Apakah pro terhadap orang kecil? Itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Jangan-jangan himbauan seperti itu adalah pro terhadap minimarket kan? Bisa saja begitu kan, sangat-sangat disayangkan ya. Maka disitulah ya, dimanapun kita berada, sobat Khodari News ya, kita harus betul-betul memahami bahwa orang-orang Madura dalam kondisi seperti itu begitu membantu ya. Salah satunya mereka pendapatan ya bagi rakyat kecil. Ini bukan soal orang Madura, siapapun boleh membuka itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya ini kan tidak ada manajemen, tidak ada yang bisa mengatur soal itu begitu. Jadi menurut saya pribadi logika yang aneh. Maka DPR dimanapun kita berada harus bergerak cepat terkait dengan hal ini begitu. Kasihan orang-orang Madura di situ yang mencari nafkah, merantau begitu ke Jakarta, ke Surabaya, di berbagai daerah ya, buka toko atau warung kelontong seperti itu begitu kan. Itu tidak seberapa loh hasilnya dibandingkan dengan minimarket yang kemudian ratusan juta di situ begitu. Sangat-sangat disayangkan memang ya.
Bahkan ya ini gimana ya, saking tidak ada pekerjaan lagi begitu sehingga para apa namanya Kementerian UMKM bisa memberikan imbauan seperti itu katanya begitu kan. Saya kira ini kan sudah jelas tidak pro terhadap rakyat kecil. Bagaimana tanggapan seorang Prabowo? Ya kita tunggu saja bagaimana tanggapan mereka. Saya kira logika-logika yang kemudian ada selama ini saya kira agak jauh begitu kan ya dibandingkan dengan apa yang kemudian apa namanya dilakukan bagi mereka begitu. Ini himbauannya ya, warung Madura tidak buka 24 jam ya, tidak boleh buka 24 jam. Ini Komisi 6 seharusnya diberlakukan untuk minimarket bukan toko kecil ya. Ini nampaknya dari P3 ya. Anggota Komisi 6 DPR Ahmad Boydi alias Awi mengkritik himbauan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ya, bahkan terkait jam operasional warung Madura untuk tidak lagi buka 20 jam. Menurutnya, pedagang toko kelontong seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan aturan yang memberatkan. Betul, masuk akal di situ begitu kan. Sangat-sangat disayangkan. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkop ya UMKM ya UKM ya memberikan solusi terhadap pelaku usaha kecil, bukan mempersempit peluas usaha, sebab keberadaan warung Madura justru memiliki dampak positif pada perekonomian masyarakat kecil. Ya bagaimana kalau mereka apa namanya dibatasi? Ya rakyat kecil mau apa begitu kan? Semuanya serba dibatasi. Jangan-jangan ini menurut saya pribadi ada persaingan ketat antara minimarket dengan warung Madura. Ya, kenapa? Karena minimarket itu tidak lengkap dibandingkan dengan toko-toko kecil dibandingkan dengan Madura. Salah satunya tidak ada parkir. Yang kedua ya terkait beli apapun mereka bisa ecer begitu kan. Ya, kalau di minimarket kan tidak begitu. Ya, Alfamart terus ke minimarket dan sebagainya kan tidak. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini semoga aja ya memberikan perlindungan saja kepada apa namanya warung-warung Madura dan tidak hanya warung-warung Madura, toko-toko dengan yang toko-toko yang lain yang buka 24 jam, bukan malah yang memberikan aturan atau himbauan seperti itu. Logikanya kan tidak masuk akal begitu kan. Kenapa tidak ada regulasi-regulasi yang lain saja terkait dengan minimarket dan sebagainya. Ini sangat-sangat disayangkan hal itu begitu kan ya. Jelas mereka orang-orang Madura jangan tinggal diam terkait dengan hal ini. Bisa saja ya semakin Anda diam, semakin Anda terpojok di situ begitu. Ini Awi mengatakan membuka warung 24 jam ya bukan hanya dilakukan oleh masyarakat Madura di sejumlah kota besar, namun juga warga Indonesia lainnya dari berbagai daerah, sehingga perlu ada keberpihakan masyarakat kecil yang ditunjukkan oleh pemerintah. Dia melihat selama ini tidak ada aspek dan dampak negatif yang ditimbulkan warung Madura, hanya ada dampak positif. Malah keberadaan warung Madura 24 jam membantu kebutuhan warga sepanjang hari dan turut menjaga keamanan lingkungan. Bahkan menurutnya himbauan itu lebih tepat diberlakukan untuk toko-toko seperti minimarket yang pengelolanya adalah pengusaha besar. Ketua DPP P3 itu juga menyoroti ya adanya peraturan daerah ya Kelungkung nomor 13 tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pasar pembelanjaan dan toko swalayan, aturan yang mengatur jam operasional. Betul begitu kan? Ini harus benar-benar dilindungi, bukan malah diacak-acak seperti itu begitu kan ya. Logikanya ya acak-acak seperti itu. Jadi saya kira ya masuk akal sih sebenarnya. Pertama adalah posisi dari dampak positif dari warung Madura karena satunya mereka lengkap. Mau belanja apapun ya lengkap kecuali ya belanja baju. Terus kemudian kebutuhan dapur mereka lengkap ya. Ya salah satunya mereka lebih murah. Terus kemudian tidak ada parkir, mereka lengkap. Mau beli apa aja silakan ya, dia lengkap begitu kan. Lihat saja orang-orang yang kemudian buka toko Madura di situ begitu adalah orang-orang perantauan di situ begitu kan. Maka sangat disayangkan kalau ada imbauan seperti itu. Takut salah saing, kalah saing, atau memang ada bisik-bisik oleh mereka. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus ya Hodari News ini karena ada berita-berita yang menarik.